Nggak mungkin. Bu Elizabeth digituin, nggak mungkin. Saya paling tahu anak saya, jadi ibu nggak perlu ngajarin saya soal anak saya. Nyokap gue ngomong gitu. Padahal betul. Banyak ngomelin kalau lagi error dikit ya. Error dikit masuk sekolah kita tidur ya kan, gitu. Jangan tidur. tidur under substance kan. Iya. Halo Bro and Sis, gimana kabarnya kalian? Sekarang kita masuk lagi di segmen Open Aja. Open Aja ini kita ngebahas sesuatu dari yang biasa sampai yang luar biasa. Dan kali ini gue ketemu sahabat pena gue, sahabat lama, teman dari zaman gue sekolah. Siapa itu dia? Kenalin dong. Halo, apa kabar Bu? Sehat. Kayak gimana gue manggilnya Wong aja? Boleh aja Wong. Ya, Wong jadi aja. ini temen gue namanya, gue panggil lo apa? Ibu apa Mbak nih? Ini namanya Tika Bro. Kenalin dong, say hello dong. Hai, aku Tika. Nah, jadi dia ini temen SMA gue ya, kita SMA dulu ya. Ya, SMA. Seru ya. Banget, SMA gue tuh seru banget Wong. Ya sama lu kan, maksudnya ya kita satu tongkrongan, ya nongkrong bareng lah, main bareng gitu. Terus gimana, sehat lo sekarang? Alhamdulillah, seperti yang dilihat masih sebetulnya memang nggak ada yang menarik Wong dari gue. Menarik. Oke Bro, nih sekarang nih gue udah lama nggak ketemu. Begitu gue ketemu nih beda banget memang. Jadi Tika yang dulu dengan Tika yang sekarang tuh asli Bro, jauh banget ya, beda banget lah. Serius loh, gue ketemu tuh beda banget nih sekarang. Gak ada sih, sama aja. Sama aja ya? Cuman tampilan doangnya aja Wong gitu. Pada dasarnya sih sama aja gitu. Lu SMA dulu, kita pernah sekelas nggak sih? Gak inget gue. Gak inget ya? Kayaknya nggak pernah ya kayaknya? Kayaknya nggak pernah deh. Kita cuma main Temen pas pulang, ya? ya pas pulang doang. Jadi temen tongkrongan, gue sama dia tuh suka nongkrong bareng ya Tika. Terus SMA itu yang bikin lo paling seneng tuh apa sih? Atau apa memori lo saat SMA itu yang bikin anjrit nih nggak bisa gue lupain gitu? Sebenarnya kalau SMA itu kan, sebenarnya waktu SMA itu kan gue OSIS ya Wong. OSIS ya? Gue tuh kan OSIS, nah terus pengalaman di OSIS itu yang seru banget menurut gue gitu. Sampai kita waktu itu pensi ya kan, kita bikin pensi. Terus proses OSIS dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang seru banget sih. Maksudnya kalau SMA itu kan orang bilang kan yang masanya kita lagi seru-serunya. Nah, ya kan. Kita mencari punya jati diri ya. Ya, punya teman banyak ya kan gitu. Terus ya sampai sekarang ya masih berhubungan sama teman-teman SMA. Gue sama geng gue yang kayak gitu. Ya kan SMA kan masanya kita ngegeng kan. Benar. Gitu. Kalau sekarang anak sekarang bilangnya circle. Nah, nih ngomongin geng-geng nih. Ini dulu dia nih terkenal nama geng ya, serumut ya. Ya, gengnya. Gengnya itu namanya apa sih, Tik? Cablak. Iya. Terus lo dong dengan Cablak dong. Hai Cablak. Gitu masih suka kontakan, masih sama yang lain-lain juga masih ketemu, masih intens lah. Masih intens ya ketemu ya. Masih sharing tuh masih. Banyak juga yang masih deket lah sampai sekarang tuh banyak gitu. Maksudnya kita sharing pekerjaan, sharing keluarga itu masih banyak gitu. Oke, nih gue pengen nih kapan-kapan nih ngobrol sama tim Cablak nih. Kita undang Cablak semuanya, kita ngobrol ya. Ini gengnya dulu nih, zaman SMA nih. Geng rusuh. Geng rusuh ya, geng. Nggak rusuh lah. Yang penting kan ya zaman dulu ya, namanya kita zaman seneng-seneng ya. Yang gue ingat banget dulu. Sambil lihat itu dong, sambil jelasin. Aduh, jadi dulu kita di Cablak, kan kita pakai seragam ya. Kita pakai kancing warna-warni itu. Iya, warna-warni. Kancing warna-warni. Terus yang ada gila-gilanya kita pakai kaos kaki. Sebelah-sebelah warna-warni. Oh, gaya beda-beda ya, kanan kirinya ya. Oke. Terus pakai kurang rebel juga, kita pakai sepatu sebelah-sebelah. Yang kayak gitu-gitu. Terus kalau dulu kan kita rok belum panjang ya. Iya, rok masih wow, pendek. banget Ben. Masih pendek banget gitu. Nah, terus
Ya nyusahin Bu Elizabeth sih dulu. Boleh sampai tuh ya. Masih ada nggak dia dulu? Masih ya? Sehat-sehat lah mungkin ya. Masih ya, mudah-mudahan masih sehat. Masih sehat ya, betul. Gitu. Maksudnya yang nggak tahu ya. Kalau Ya, sama kita berdoanya guru-guru, sehat lah ya. semuanya sehat mudah-mudahan gitu. Ya kita juga doain teman-teman yang lain juga Sehat-sehat. juga sehat-sehat. Itu lu dulu pakai begitu-gitu rebel gitu biar apa sih tujuannya? Heboh aja ya, pengen aja ya. Pengen beda ya. Enggak kan kalau dulu anak SMA kan kita pengennya kelihatan. Oh iya, Ya, pengen lebih statement lah. Statement ya, biar lebih gua ke tuh statement ini nih gitu ya. Ha-ha. Kalau dibilang bandel ya bandit banget lah pokoknya gitu. Maksudnya kayak kemarin apa namanya pernah gua ngajar juga di 42, ngajar ekskul lah di 42. Ekskul. Lu sempat ngajar ekskul juga? Sempat ngajar ekskul di Ekskul apa tuh? 42. Dance. Oh dance Sempat bro. ngajar Jago dance ngedance dulu. Terus ada guru-guru 42 yang nggak percaya waktu itu gue masuk salah satu universitas negeri. Woi, Gitu. gini-gini masuk universitas negeri loh, bos. Lolos, bos. Di mana era dulu susah banget ya. Susah banget naik. Gue masuk universitas negeri, gue balik lagi ke SMA. SMA, lo ngajar ekskul Gue ngajar dance. ekskul dance sampai salah satu guru yang nemuin gue waktu itu. Nggak percaya, nggak percaya. Mungkin lah masuk ke universitas itu nggak mungkin gitu. Sampai gue keluarin kartu mahasiswa. Atau mahasiswanya keluarin, tunjukin. Sampai Baru dia percaya. Baru dia itu juga pun dia bilangnya nggak mungkin, lu pasti nyogok. saking dulu sebandel itu gitu. Tapi lu nggak nyogok kan saat itu? Enggak lah. Enggak tuh, Murni dikonfirmasi. lah. Murni bro, nggak ada Murni nyogok-nyogokan. lah, gitu. Jadi Oke. diterima dan lulus. Lulus. Ya alhamdulillahnya lulus lah Wong. Ya, lulus Gitu. lah. Ya Dicap. benar-benar SMA kalau dibilang rebel sampai capek kali nyokap gua masuk keluar BP ya kan. BP. Gitu. Jadi lu BP itu adalah guru yang paling kita takutin ya. Ya, bimbingan konseling Bimbingan keseling. Karena takutnya apa? Kalau dipanggil bro, orang tua itu Iya, ya, pasti iya. kita Pasti adalah surat peringatan lah. Surat peringatan lah, bandel lah apa ya. Rokok ya dulu ya Wong ya gitu. Maksudnya dulu pernah dipanggil juga karena rokok gitu. Yang gilanya nyokap gue begitu dipanggil, anak ibu ngerokok nih gitu. Nggak mungkin. Bu Elizabeth digituin, nggak mungkin. Anak saya paling tahu anak saya. Jadi ibu nggak perlu ngajarin saya soal anak saya. Nyokap gue ngomong gitu. Padahal betul. Padahal betul gitu ya. SMA seseru itu sih SMA. Seseru itu gitu. SMA lu kan nyablak ya. Timnya lu bilang lu bandel. Boleh cerita nggak? Sebandel apa sih lu zaman SMA? Ya, Tapi kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Enggak. Kalau bandel gue dulu nggak kayak bandel yang gimana ya, paling bolos. Masih bolos ya. itu ya. Bolos terus ya pacaran gitu. Lu pacaran mulu lo deh. Pacaran terus ikut tawuran, kayak gitu-gitu aja loh Wong gitu. Karena bandelnya masih bandel terarah lah ya. Bandel takut orang tua. Bandel orang tua lah ya. Tapi sebenarnya nggak patut ditiru. Ya nih, jangan ditiru ya gitu. SMA. Lu sama tim Teblok masih ketemuan tuh semuanya? Masih alhamdulillah masih ya, sehat-sehat walaupun mereka ya ya? Sibuk-sibuk ya? Ya udah punya keluarga, udah punya kesibukan masing-masing, tapi kita masih keep in touch lah. Keep in touch, ya. Masih update dengan kehidupan masing-masing lah. Terus maksudnya lu masih suka ketemuan seminggu sekali kah? Enggak, Sebulan enggak. sekali kah? Enggak. Ada nggak maksudnya? Ini kita wajib nih setiap Enggak ada. Nggak ada? Kita malah justru kadang yang dadakan itu yang dadakan ya kadang-kadang ya? dadakan. Kayak kita nih ya. Kayak kita gini kan, tiba-tiba saya dituding di YouTube. Jadi gue ngeliat Gitu. profilnya dia masih aktif nih, gue chat, gue ajakin di Tika, Tik masuk YouTube gue yuk ngobrol. Ternyata dia bersedia bro. Iya gitu Wong. Kalau kita ngomongin SMA sekolah lah ya. Sekolah ya. Sekolah masih in touch lah dengan teman-teman SMP, SMA, kuliah tuh masih ada update Hubungan lah ya, Nah, karena kan silaturahmi ya ya, gitu aja. silaturahmi masih tetap jalan gitu. Apalagi sosial media sekarang kan Mempermudah, ya mempermudah gitu. yang tadi kita cari nggak ketemu, atau ya ketemu Ya, di sosial media ya. kadang-kadang yang udah lama nih nggak ketemu sama dia nih, kita carilah di sosial medianya dia, namanya siapa, Masih aktif atau enggak, terus nggak ketemuan ya. Kayak gue gini kan, masih aktif nggak, ternyata masih aktif, ya udahlah kita ketemuan nih sekarang. Iya. Nah, terus SMA nih, kita bicara SMA nih.
menurut lo guru yang ada nggak? Maksudnya guru yang menurut lo paling apa ya? Killer. Paling killer lah ya, kita bicara yang paling killer, habis itu kedua yang paling baik. Paling killer siapa? Boleh sebut nggak? Paling Pak Heru ya, Wong. Pak Heru ya? Pak Heru ya, Killer Wong. siapa killer? Kan matematika kan, Iya. ya. Sedangkan gue goblok banget matematika. Goblok banget gue matematika. Akhirnya caranya waktu itu gue ikut les lah sama beliau. Ikut les sama Gue beliau? ikut les sama beliau. Datang ke rumahnya, iya tetap nggak pinter juga, Wong. Gitu ya, gimana ya matematika SMA kan luar biasa ya gitu. Karena kalau udah nggak niat, udah susah Iya, ya. iya. Begitu memang Memang susah juga pelajarannya itu. parah. Susah. Gue juga nilai 1212 tuh dulu Pak Heru tuh. Gue enggak sih, 45. 45 tuh. Kalau Tuh, baik, paling baik siapa menurut lo guru paling baik? Pak Roni almarhum ya. Oh iya, Ya almarhum Pak Roni kan, ya. almarhum Pak Roni. Pak Roni itu guru Olahraga. Itu lu suka dengan Pak Roni karena lu suka olahraga? Bukan. Nah ini dia nih yang Justru gua tanya. nih ya, ini ceritanya lucu nih sama Pak Roni nih. Gimana? Jadi karena gue nggak suka olahraga, memang nggak bisa dibilangin itu gue dulu. Gitu. Jadi kita ada penilaian olahraga bola misalnya, ya kan nggak peduli perempuan kayak laki-laki kayak harus ya kan. Gue bener-bener nggak mau Pak, saya lagi halangan kayak apa gitu. Terus akhirnya Pak Roni dengan baik hati, ya udah kalau nggak mau kamu catetin absen aja. Catetin absen. Termasuk kita kan waktu itu lari di Peldrum kan. Lari Peldrum. Gak mau lah gue lari, panas. Iya panas pasti. Gak mau gue lari. Pokoknya gimana caranya gue nggak lari aja gue alasan. Akhirnya sama Pak Roni, ya udah catetin absen. Terus pegang uang apa sih bilangnya patungan ya, buat bayar ya, nah bayarnya itu gue yang pegangin, gue yang hitungin, tinggal kasih Pak Roni. Sama beliau tetap dikasih, termasuk EPTA ya dulu kan kita ada. Iya, EPTA itu kita ujiannya roll depan, roll belakang. Gue nggak mau gitu karena waktu itu badan gue tidak se-fleksibel itu. Akhirnya ya gitu sama Pak Roni tetap dikasih nilai bagus ya 8 lah. Ya, gitu. Oh kan. Gitu gue dulu nyatetin absen gue ngikutin dia aja ya. Gue nggak lari nggak kemana nyatetin absen. Iya gitu jadinya. Ini sampai kayak gitu tuh. Iya, paling baik tuh Pak Roni. Oke banget ya, jadi baik sih Pak Roni ya. Pak Roni itu memaklumi anak rebel kayak gue. Jadi dia mengerti ya, gurunya mengerti ya, gini nggak memaksakan ya, lah ya. memaksakan tapi ngebantuin dia absen. Ngebantuinnya. Gitu. Gitu. Nggak ada sih, paling ya bulisbet aja gitu ya. Bulisbet ya. Yang rok digunting. Iya dulu ya. Jadi dulu kalau yang roknya terlalu pendek. Ya digunting kan samping. Jadi waktu itu sempat rok gua kependekan, digunting lah sama beliau ya kan. Begitu digunting sama beliau samping kiri, gue bilang sama bulisbet, begitu guntingnya mau nyentuh rok gue, gunting nih katanya gitu. Bu, kalau mau gunting kanan kiri, jangan kiri doang. Gue bilang gitu, nggak apa-apa nih rumahnya enak nih, gue jadi seksi. Nggak jadi digunting ya. Iya kan? Lu kebayang ya bro ya, dulu dia pakai roknya tuh minim banget tuh kan. Gue juga sampai wow. Sebenarnya kenapa gue pakai rok mini, Wong? Karena gue pendek. Oh iya kan, karena gue pendek. Kalau gue pakai rok panjang, rasa ketutup gue ya kayaknya ya. Kelelep gitu. Jadinya kayak nggak proporsional aja. Jadi ketika musimnya ada yang pakai rok di bawah dengkul tuh, gue enggak. Itu enggak ya, karena lu kan memang harus di bawah lutut ya, bawah dengkul ya. Di bawah dengkul. Akhirnya kan jadi rok yang span tapi panjang. Betul. Gue enggak, gue tetap rok mini gitu karena gue ngerasanya gue pendek banget gitu. Akhirnya kayak gitu ya. Iya. Seru. Banget lah. Pelajaran kan lu yang nggak suka matematika, tapi kalau pelajaran yang lu suka apa dulu? Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris. Lu juga makanya lu sekarang ini ya, lu jurusan ngambil Sastra Inggris di kuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta. Depok ya. Gitu. Lu kenapa suka bahasa Inggris? Karena dari kecil, Wong. Dari kecil lu suka bahasa Inggris. Lu di keluarga ngomongnya bahasa Inggris? Sekarang sama anak gue ya. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya. Iya gitu. Jadi memang dulu kalau ulangan bahasa Inggris paling bagus tuh ya. Lembaran jawaban gue muter, Wong. Oh iya, lu pada nyontek nih gue rasa. Tapi sayangnya gue nggak pernah sekelas sama dia nih. Kalau gue sekelas, kalau dulu nih. Karena kan gue duduk depan 2 cowok. Kita kan dulu duduk bangku 2-2. Iya, 2-2. Di depan 2 cowok, duduk sebelah gue cowok, belakang cowok. Nah kalau udah ulangan, kita ulangan, udah tuh buku di sini nih.
karena kan pakai rok ya Wong. Jadi mereka nutupin nih semuanya, gue nyontek gitu. Nah begitu udah selesai, udah deh jawaban kemana-mana tuh. Jawaban muter bro. Tapi ini nggak boleh dicontoh lagi ya, buat kalian yang masih sekolah, tidak boleh mencontek. Harus hasil kerja keras sendiri. Ya. Itu waktu ulangan tuh ya, lu paling seru. Ulangan bahasa Inggris apalagi ya, sampai Eptanas itu masih ada dulu anak 42 yang duduknya seberang. Gue inget banget Tik dulu jawaban lo tuh kalau ulangan bahasa Inggris tuh pasti kertas jawaban lo tuh dipinjem bener, dipinjem lah sama mereka gitu. Tuh muter tuh sampai nggak tahu di mana tuh kertas jawaban gue. Bahasa Inggris doang ya, kalau matematika gue nyerah ya, tapi bahasa Inggris jago gitu. Terus gue mau nanya nih, lu dulu kan pernah bolos tuh pasti? Ya bolos, ya normal ya. Dulu tuh normal. Lu tuh bolos, yang paling berkesan lu bolos kemana? Berkesan ada nggak? Berkesan tuh lebih ke ya ke mall ya pasti. Ke mall ya dulu ya. Atau ke rumah temen yang mama papanya kerja. Lagi kerja. Ya rumah Krisa ya Nek, rumahnya Krisa yang orang tuanya kerja gitu ya, kita pasti kalau itu dilama-lamain tuh, kita nunggu angkotnya dilama-lamain, terlambat kita cabut aja gitu. Jadi memang nanti kita racun-racunin lah yang lain, udah kita cabut aja, bolos gitu. Akhirnya bolos barengan gitu. Tapi itu pas lagi bolos lu pernah nggak ketahuan sama kegap sama guru? Nggak pernah ya? Karena alasannya terlambat. Ya. Karena kalau dulu kalau terlambat nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Gerbang udah ditutup. Gerbang udah ditutup. Jadi triknya memang sengaja datang terlambat. Sengaja datang terlambat. Nggak dapat angkutan. Dapat angkutan ya. Gitu. Padahal ada satu juga teman yang kalau berangkat sekolah tuh diantarin bokapnya. Diantarin bokapnya. Padahal bisa nebeng lu ya? Bisa nebeng. Cuman emang dasar niat niatnya hati. pengen bolos. Pengen cabut. Gitu. Jadi karena memang kita dulu itu sekolahnya di daerah ini ya, komplek Auri ya, komplek. Dan angkutannya memang terbatas saat itu. Dan sekolah di situ banyak. Sekolah banyak. Jadi memang bukan cuma sekolahan kita, jadi rebutan lah. Gitu. Jadi mungkin bapak ibu guru yang sekarang nonton nih bukan niatnya pengen cabut sebenarnya. Nggak dapet. Nggak dapet angkot. Pembenaran. Iya benar loh, dapat angkot ya. Seru ya SMA. Tapi benar ya, kayak kemarin lu interview Adit kan? Iya, gua. Yang Adit bilang kita dulu dapat kunci jawaban itu benar adanya. Kunci jawaban ya, benar kunci jawaban. Benar adanya tuh gitu ya. Itu sampai angkatan kita dulu yang yang ulang, yang nilai bagus 9-10 justru. Yang nilainya jelek udah pasti murni gitu. Kita ngalamin ya gitu sebelum, karena itu kan belum computerized juga kan Wong. Gitu. Era jahiliyah lah, zaman dulu lah. Jadi dulu tuh yang nilainya bagus malah yang ulang. Bukan yang jelek yang ulang ya. Yang bagus yang 9-10 udah pasti nyontek tuh. Karena kita nyontek bro. Iya nyontek. Lu juga ngulang kan? Nggak ada gue yang ngulang karena jawaban. Murni ya? Enggak gue nggak murni. Nyontek juga? Tapi ada 20 nomor gue salahin. Ada triknya dong, ya kan? Dia nyontek cerdas dia bro. Kalau kayak gue kan, kapan lagi gue? Tapi memang gue nggak pernah minta ya kunci jawaban, yang selalu. Ya pasti dikasih ya. Jawaban di meja ya, sip. Benar. Gitu. Banyak lah teman-teman yang masih ada, yang udah meninggal juga banyak ya Wong ya. Iya, meninggal ya banyak. Maksudnya teman-teman kita yang sudah berpulang juga banyak gitu. Tapi yang sekarang juga pekerjaannya bagus itu juga banyak ya, alhamdulillah ya. Sukses lah ya. Sukses banyak gitu. Temen lu selain dicablak siapa sih yang lu deket lu deket sama siapa selain nama cablak? Lu geng cablak selain itu ada nggak? Banyak ya, sama cablak kan tuh cewek semuanya tuh. Cewek semua. Kalau ada yang cowok nggak yang deket? Ada, Diding. ada. Halo Ning, apa kabar Ning? ada Diding, ada banyak lah Wong. Banyak lah gitu. Ada Diding, ada Wawan. Kalau Wawan itu lebih ke Wandoy. Lebih kayak abang gue lah gitu. Dia lah yang banyak ngomelin kalau lagi error dikit masuk sekolah kita tidur ya kan. Gitu. Jangan tidur. tidur under substance kan. Zaman dulu ya. Ya gitulah ya. Ya masih bandel banget lah. Kalau sama Diding lu masih suka ketemu? Masih. Oh, suka ketemu? Masih. Diding masih kita masih sering ngobrol. Masih keep in touch. Berarti itu lu masih suka ketemu sama anak-anak ya semuanya ya? Beberapa ya. Di sela-sela kesibukannya masih ketemu, keren lo guys. Mungkin ntar lu kalau ketemu sama gua, kita ngobrol di konten gua bro. Diding.
Ngobrol ya, masuk Ding. Ya, ya, ya. Banyak juga yang punya Apa tuh? tempat ngopi gitu, Oh iya, yang banyak punya ya. Oh, teman-teman usaha, banyak yang usaha-usaha itu ya. Iya, banyak. Mungkin nanti bisa datang ke sana juga ya, Wong. Boleh, gitu. boleh, boleh. Kita kapan-kapan main nongkrong di tempat usaha lu Iya, semuanya. iya, iya, gitu. Gitu. Oke, terus apa lagi tuh? Yang SMA yang menurut lu paling oke lah? SMA paling oke. Nah, karena gue dulu OSIS, jadi OSIS. gue bisa menyelundup ke organisasi-organisasi lain gitu. Kayak dulu kan apa ya? CDP ya? CDP, oh ya, pecinta alam. Pecinta alam. Lu ikut pecinta alam juga dulu? Enggak, gue nggak masuk organisasinya, cuman karena ini gue ngintil. Ngikut-ngikut aja, ngintil ya? Gue ngintil ke Kalau lagi piknik, ya, piknik lagi nanjak kemana lu nanjak gitu? kemana gue ngintil gitu. Sama Lu kan dulu. ngintil bro, cari gratisan ini mah. Gue juga mau nih. dulu waktu SMA itu, jadi di OSIS, bagian gue itu gue perempuan pertama yang menjabat di OSIS? bukan di kan OSIS itu kan ada ketua, Iya, ada betul. wakil, ada subit apa, gue kebagian yang band. Oh, band. Nah, biasanya dulu subit band di OSIS itu cowok. Oh. Sebelum gue jadi itu ya gitu. Jadi gue dulu fightingnya tuh kan sama alumni juga ada ya kan, sama kelas 3 apa segala macam. Buat memperebutkan posisi itu gue dulu ini fightingnya sama Yohan. Ingat kan? Yohan Gemuk. Oh iya, Yohan Gemuk. Nah, gue fightingnya sama Yohan karena Yohan juga pengen jadi subit band tuh. Gue juga Subit band apa sih subit band tuh? Jadi kalau misalnya Marching band gitu? bukan band, kita ngeband. Oh, Gue kan band. dulu ngeband Iya, juga iya, kan, lu Wan. ngeband ya, ngeband lu ya. Jadi subit band itu sebelumnya tuh cowok terus gitu. Nah, kenapa gue waktu itu bisa jadi subit band? Karena gue bilang gue kan anak band. Anak band. Gue bilang gitu, dan gue Si Yohan juga anak band juga kan? Yohan juga anak ngeband band juga ya. gitu. Nah, Ya artis dulu bro, dia ngeband jago loh, dia ngeband lah. ya berapa kali kita ikut kejuaraan lah, ngebawa nama sekolah. Ya alhamdulillahnya juara. Juara. Gitu. Anak band juga dia nih. Sekarang masih suka ngeband? Kamar mandi. Kalau lu ngeband banget lu, ngeband mulu, Iya, nih. Vokalis iya. sih keren lu. Sampai kuliah lah, Wong. Sampai kuliah masih ngeband juga? Masih ngeband sampai Enggak, maksudnya ngebandnya sama anak-anak SMA, teman-teman sampai kita sama. anak-anak SMA itu sampai Basuki meninggal. Oh iya, Basuki ya. Basuki meninggal. Habis itu udah enggak Habis lagi itu ganti personil lain lah ya lo ya. Kita berapa kali kita ganti personil kok nggak dapat kliknya. Nggak dapet kliknya. Gitu akhirnya ya Lo, selesai. oh rehat. Atau lo ganti band lain nggak? Enggak. Oh, Ya lo, sejak lo itu ya rehat lah ya. Enggak, udah kita nggak pernah ini, akhirnya masing-masing punya band sendiri yang gue enggak gitu, karena gue nggak mau apa ya karena band gue waktu itu di SMA itu ya Kanopus, Caling, Nendi, Caling. iya gitu. Itu apa sih? Caling, Caling, Nendi, Basuki, almarhum, Basuki, almarhum, sama Indra Indra Ancek. Indra Ancek. Ya. Indra Ancek. sama Cek, apa kabar sama Cek? satu lagi ceweknya Iqbal, Yuwika. Ika ya? Ika, Oh. sama Yuwika gitu. Jadi kita Iya. ngeband barengan sampai akhirnya Basuki nggak ada itu. Basuki itu kan kalau kita udah kuliah tuh ya, udah lulus kan ya? Udah lulus, meninggalnya udah lu kecelakaan kan. Oh. Gitu. Lu vokalis? Gua vokalis. Sama si Iqbal, Ika vokalis juga? Vokalis, Oh, gitu. Lu tuh ngeband bawain lagu-lagu apa lu? Calingan nggak salah lagunya Jazz. jazz. Oh, Oh, jazz juga? Top Campur? 40 lah. Top 40 ya dulu ya? 40. Berapa kali lah kita manggung-manggung reguler gitu tuh, berapa kali festival-festival, berapa kali gitu. Lu SMA berarti lu pulang sekolah ngeband. Ngeband sekaligus pacaran ya kan. Terus pacaran. Nih gue mau nanya tadi, cuman gue nggak enak nih pacaran nih kan. Nanti yang nonton bahaya nih. Aduh ya. Lu pacaran sama siapa, Tik? Iya, ada lah gitu, jangan udah Off the berdua record, aja. off the record. Iya, gitu ada lah Oke, gitu. tapi lu sampai sekarang masih nggak pernah ketemu lagi sama grup band lo dulu tuh? Paling sekali-sekalinya ya? Sekali-sekali adalah gitu maksudnya, tapi kalau komunikasi terakhir ya Lewat sama Nendi chat-chat ya, ya, Nen, Nendi ya. gitu. Sama Nendi gue masih, sama Indra Ancek paling sekali-sekali lah. By telepon doang itu ya? Ya, By phone. sekali-sekali. Kalau Caling masih sekali-sekali gitu, karena ya udah sibuk masing-masing gitu. Itu kayak seru juga tuh, Tik. Kalau lu undang tuh mereka semuanya tuh main band bareng tuh kayaknya sekali ya? Iya, mereka lumayan Sibuk ya, super sibuk ya? super sibuk gitu. Kalau kita kan pengangguran ya, Wong. Gitu. Gua. Kayaknya seru juga tuh ngeband. Atau mungkin kita bikin reuni, lu ngeband kali ya? Oke lah. Tinggal cari sponsornya, siapa yang mau sponsorin reuni nih? Ya nih, angkatan kita belum ada reuni ya, Wong. Gak tahu ya? Belum kayaknya? Belum. Oh, gabungan dulu ya? Ya, reuni akbar. Reuni Itu akbar dari ya? tahun 80 berapa sampai
sampai Iya. Oh, tahun bukan berapa. Iya, angkatan kita doang ya. Bukan angkatan kita doang. Ini kayak angkatan kita nih kalau ada sponsor Rioni asik Ya nih. dong, yuk. Dia ngeband nanti ya, lu ngisi acara Jangan nih. milih malu. Keren loh, suaranya itu keren loh, keren. Oke, terus lu SMA, lu ngeband, terus dengan lu nakal-nakalnya bolos, dipanggil BP, terus kalau pacaran dia nggak mau buka deh bos. Kasihan. Rahasia negara. Tutup. Iya. Off the record. Off the record. Terus ada teman yang paling berkesan Cablak ya. Ya, Terus Cablak, Diding juga Diding. masih kontak-kontak juga sama mereka ya, masih baik-baik juga ya. Masih, sama Wawan juga masih. Sama Wandoy juga masih ya. Sama Adit juga masih. Oh, Adit yang kemarin Ya, si Adit ya, ya. ya, Yang kemarin masuk di konten gua tuh namanya Adit tuh. Ya. Teman SMA juga kita Ya, ternyata. teman SMA. Dan cuma dia bro yang masuk ke negeri berdua nih ternyata ya. Kalau gua nggak salah ya. Iya. Dari semuanya tuh dia nih. Karena dulu susah ya negeri. Susah ya. banget, Susah banget ya. Kita dulu UMPTN kan. Iya UMPTN eranya itu memang ya susah sih memang. Susah. Gua aja nggak lolos bro. Iya, UMPTN nggak kayak sekarang lah. Ya nggak tahu sekarang juga mungkin Susah sulit. juga. Nah, Tapi peluangnya lebih banyak. ya, karena lebih banyak kampus kan. Kampus sekarang ya kan. lebih banyak kampus. Kalau dulu kita kan pilihannya juga nggak terlalu banyak. Mungkin juga sekarang kuotanya lebih banyak kali Ya, ya kuotanya. Kalau dulu kan kuota misal cuma 50 ya 50. Iya benar. Dulu gue satu angkatan cuma 65 kalau nggak 65. salah. 65. Oh, susah kan makanya. Kayaknya ya. Ya kayaknya sekarang. Ya. Gitu. Oke. Terus lu SMA paling masuk negeri dia doang nih berdua nih kalau nggak salah nih. Cuman kalau ada yang masuk negeri juga tulis kolom komentar nih angkatan Ya, kita nih. punten ya gitu. Karena yang gue tahu karena gue sama Adit itu kan yang begundal. Oke, Tik. Kan tadi kita bahas tuh. Lu kita zaman-zaman SMA segala macam. Mungkin nih sekarang nih pemirsa di rumah atau teman-teman juga penasaran nih kesibukan Mbak Tika ini apa nih? Dia keren juga loh bro. Gue termasuk denger cerita dia asik juga nih. Dia punya suatu bisnis yang wow banget sih kalau gue bilang. Kenalin dong, ceritain dong. Apa sih kesibukan lo sekarang? Jadi gue sekarang punya produk Wong. Produk. Ya, produk. Berangkatnya dari keresahan perempuan-perempuan kayak gue yang pekerja. Oke. Gitu, pekerja yang heavy load lah. Pekerjaan heavy load udah ada di posisi manajemen gitu. Jadi pekerjaan yang kalau dibilang lembur yang tidak dibayar udah sampai di situ gitu. Maksudnya kita ya mungkin pekerjaannya biasa, sama lah semua orang pekerjaannya biasa. Cuman kan kita ada ekstra tambahan perjalanan ya. Ya betul. Macet lah, terus kita berangkat misalnya masuk jam 9 kan nggak bisa berangkat setengah 9 ya Wong, Betul. gitu. Harus spare waktu 1-2 jam untuk di jalan. Nah pulang juga kayak gitu. Nah keresahan gue sama partner gue sebenarnya ketika perempuan-perempuan dengan load pekerjaan seperti gue dan dia yang nggak punya waktu untuk dirinya sendiri, gimana caranya kita meng-create something yang bisa membantu mereka untuk relax. Pertamanya sih untuk ngebantu kita ya, gue dan partner gue untuk relax itu gimana. Sebenarnya kalau kita mau ngomong healing sekarang ya bisa aja gitu. Cuman kan biasanya kita cuman punya waktu setiap hari itu pas waktu mandi gitu. Jadi kita bisa kadang kalau lagi ya kalau kita ngomong bahasa anak sekarang anxiety, depression gitu, insecure itu bahasanya sekarang. Kalau kita ngomong zaman dulu tuh kecemasan gitu. Itu kita paling bisa nangisnya karena mungkin ya buat cerita sama orang lain ada gengsi buat kelihatan retak di depan orang tuh nggak mau gitu. Nah disitulah kita meng-create produk ini buat nemenin orang ketika mandi. Nemenin orang ketika mandi. Ya. Penasaran lu kan produknya Ya, apa tuh? gitu. Nah terciptalah body care. Jadi yang kita bikin itu adalah body care. Kenapa kita bikinnya body care? Karena sometimes kita rilis semua pressure itu, kita pulang kantor udah letih banget, udah lelah banget, kita mandi ya, biar kita bisa tidur enak gitu. Jadi gimana caranya orang bisa tidur enak ya setelah mandi? Kita seger gitu ya, mandi seger, relax gitu. Lu tidur juga enak, besok paginya fresh mulai lagi ya. Ya mulai rutin lagi,
dengan kegiatan yang itu lagi Iya, kan jadi gitu. fresh banget tuh bisa banget. Fresh. Jadi body care gue ini Wong, kita lebih ke aroma yang menenangkan. Aroma yang menenangkan. menenangkan. Aroma apa tuh Tika, boleh tahu? Sekarang ada 2 varian, masih ada 2 varian karena baru kan Wong. Oh, baru ya? Baru beberapa bulan inilah, 2 bulanan inilah gitu baru launching. Jadi yang pertama itu aromanya jasmine green tea Jasmine green tea, sama rose vanilla. rose vanilla. Rose vanilla gitu. Memang dari aroma yang gue pilih ini memang mempunyai efek-efek relaksasi gitu. Jadi, nah karena kalau ada yang bilang kenapa wanginya nggak strong gitu. Wangi nggak strong. Wanginya nggak strong. Emang harusnya apa tuh? Harusnya? Ya kayak sabun-sabun sekarang yang ada kan wanginya ketika dipakai strong gitu ya. Kalau karena kita nggak pakai bahan-bahan yang chemical lah. Oh, chemical. Nah, jadi ada satu bahan chemical yang gue menolak untuk pakai. Nah, itu bahan itu untuk memperkuat aroma. Itu gue nggak pakai. Itu nggak pakai. Gue nggak pakai. Tapi efeknya apa? Kalau pakai itu dan nggak pakai, hanya Kalau wanginya aja. Wanginya jadi lebih soft. Gue punya produk. Oh, lebih soft. Lebih soft karena gue nggak pakai penguat. Gitu. Nah, kenapa gue nggak pakai penguat? Karena si bahan penguat ini namanya Palates. Si bahan penguat ini kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama itu ada kecenderungan untuk menyebabkan kanker gitu. Yang spesifik kankernya tuh kanker payudara. Oh gitu ya. Gitu. Nah, makanya kita menolak untuk pakai paraben, Palates dan tidak ada alkoholnya dan SLS-nya sedikit. Si SLS itu tuh bahan yang bikin busanya banyak. Kan kita kan orang kita tuh kadang kalau mandi ada busanya kayak nggak mandi ya. Kayak nggak pakai sabun gitu kayak ya. nggak pakai sabun gitu. Nah, tapi si SLS itu membuat kulit menjadi kering. Menjadi kering. Nah, tapi nggak bisa dihilangkan. Gitu. Ya. Jadi kita pakai less SLS. Jadi busanya sedikit. SLS itu deterjen, Wong. Oh, deterjen. Jadi kita less SLS gitu. Jadi benar-benar nggak ada alkohol, nggak ada paraben, nggak ada Palates dan less SLS gitu. Nah, bedanya apa produk gue dengan produk yang lain? Mungkin dari sisi ingredients ya. Gue punya 2 varian di sini. Ini ada energizing, ada recharging. Dari segi aroma udah beda. Ini ada rose vanilla, ada jasmine green tea. Nah, kalau si jasmine produknya kayak gini, Bro. Ya, ini luarnya, di dalamnya ada botolnya gitu. Jadi boleh buka nggak? Boleh. Ini packagingnya. Jadi packagingnya keren loh. Ini packagingnya. Ini mereknya nih ya? Casea. Mereknya Casea. Jadi kalau misalnya mau cobain lah ya gitu. Itu ada di e-commerce dengan nama yang sama. Nanti tolong ya, Wong. Oke. Boleh dong, nanti di ending ini ya, dia akan sebutin gimana caranya kalian untuk order. Terus biasanya nih orang Indonesia cari promo kan. Promo ada promo juga. Ada. Nih, sekarang kita review produknya dulu nih. Ya. Nih, jadi ini ada kartu cinta dari Casea. Jadi kita kayak karena kan tujuan utamanya adalah memberi motivasi. Motivasi. Nah, ini kalau misalnya mau baca isinya apa sih? Beli dulu. Gitu. Nah, ini di dalamnya kayak gini. Jadi kemasannya seperti ini. Botol itu berapa mili ya? 250. 250 gitu. 250 mili. Lucu, Bro. Keren lah. Iya kan, gitu. Nah, itu plastik apa? Beli. Plastik. Ini plastik. Jadi lebih safe lah gitu. Nah, bungkusnya ini bisa di reusable. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat bungkus kado, kemarin sih kita ada yang mau nikah, cari kado buat bridesmaidnya. Biasanya kan bridesmaidnya suka dikasih ucapan terima kasih. Betul. Dikasihlah produk gue. Produknya itu. Gitu. Kalian juga bisa tuh. Iya, kalau misalnya mau ngasih kayak ibu-ibu kayak gue nih, misalnya mau ngasih bu guru, ya kan? Ya udah tinggal kasih ini aja, ini kayak udah. Nah, nanti kita ada seal plastiknya lagi, Wong. Ada seal plastiknya. Jadi ada seal plastiknya lagi, jadi kayak disegel lagi gitu. Jadi kalau misalnya memang mau ngasih kado, proper banget lah. Gitu. Oh gitu. Nah, variasinya ini, si Jasmine Energizing dan Recharging ini bedanya cuman di bahan intinya aja, Wong. Bahan intinya. Jadi maksud gua gini,
Ini kalau ada yang mau pesen nih, yang ini fungsinya untuk apa, yang itu untuk apa, atau sama aja? Jadi gini, fungsinya sama-sama melembabkan. Apalagi yang sekarang polusi lagi gila banget ya. Iya, lagi gila banget polusi. Nah, kadang-kadang yang kita pikirin cuma muka doang. Pakai sunscreen lah, apalah, muka aja yang kita rawat tapi badannya lupa. Itulah yang kita, oh kok tangan rada keriput-keriput ya gitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih terpapar sama sinar matahari, polusi. Karena kan kita nggak pakai produk apapun ya. Gitu. Kalaupun kita pakai hand body, ketahanannya paling berapa jam gitu. Nah, kalau misalnya kegunaannya, ini ada coconut oilnya. Yang ini? Yang ini ada argan oilnya. Ya. Maksudnya ada, misalkan ini untuk kulit yang kering banget. Kering banget. Jadi sebenarnya kalau apa bedanya apa? Kalau ini misalnya ada yang mau beli nih, kan dia bingung nih. Ya, kalau ini misalnya argan oil ya pertama ya. Argan oil itu buat kalau misalnya lo ada, kita kan suka di punggung suka ada jerawatnya. Jerawat ya. Buat ngilang-ngilangin bekas-bekas, membantu menghilangkan bekas jerawat gitu. Kalau misalnya kenapa milihnya argan oil gitu? Argan oil itu khasiatnya untuk kulit tuh banyak banget loh. Gitu, termasuk meratakan warna kulit. Gitu, membantu meratakan belang-belang. Kadang-kadang kan kita pakai jam. Iya, pakai jam, betul-betul. Yang kayak gitu dia membantu meratakan warna kulit gitu. Nah, gua argan oilnya ini gua ambil dari Maroko. Ini dari Maroko asli. Maroko, bro. Dari Maroko asli gitu. Jadi sebagai salah satu bahan unggulan kita ini argan oil. Kalau ini coconut oil. Kalau kita ngomong coconut oil, ya udah pasti semua orang tahu ya. Dia efek melembabkannya itu tinggi. Ya, bagus. Itu bagus. Nah, sama sebenarnya. Jadi tidak mengandung bahan-bahan yang mempunyai kecenderungan untuk membuat kulit jadi kering. Kalau ini? Yang ini? Kalau ini lebih ke stretch mark gitu. Jadi kan biasanya kan kita ya yang gemuk seperti gitu kan, gemuk seperti aku mau berdiet lah. Nah, itu dia membantu elastisitas kulit. Jadi ketika lu dari gede terus menciut, kadang-kadang kan suka ada timbul garis-garis gitu. Jadi dia ngebantuin sel-sel kulit jadi lebih elastis gitu. Oh gitu. Jadi kalian udah tahu ya, kalau mau pesen yang mana nih, lu bisa pilih salah satu atau lebih bagus lu order dua-duanya. Ini produknya yang launching baru 2 ini. Baru 2. Nanti kan ada seriesnya ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa luncurin seriesnya yang kayak scrubnya. Ada hand body serum yang kayak gitu, perawatan tubuh lah. Gitu. Kira-kira kapan tuh? Soon ya. Soon ya. Gitu. Kalian tunggu aja. Nah, terus sekarang gini nih. Ini kan tadi kita udah bicara produk dan manfaatnya dan apa ya, kandungan di dalamnya. Sekarang pasti pada mau nanya, berapa sih harganya? Harganya 171.900. Dicatat ya guys. Sekali lagi dilangin berapa harganya? 171.900. Tapi itu ada tapinya. Tapi gini, kalau misalnya belanjanya di salah satu e-commerce yang warna orange itu warna orange itu kita ada live setiap malam jam 8. Nah, itu ada tiap malam tuh jam 8 malam. Nah, itu ada catat, bro. Ada voucher-voucher lah. Ada voucher gitu ya? Ada voucher-voucher menarik, ada gratis ongkir yang kayak gitu-gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya memang ragu gitu mau harus pilih yang mana ya, yang ini apa yang ini. Nah, itu kita juga ada WhatsApp Minka, namanya Minka. Jadi admin kita kalau misalnya yang cocok untuk kulitnya yang mana ya, konsultasi gitu. Dulu lah, tanya dulu. Bisa konsultasi dulu. Bisa nanti dijawab sama Minka kita. Ada gitu. WhatsAppnya. Ada WhatsAppnya. Berapa nomornya dong? Sebut. Ada di Instagram. Gitu. Ada Instagramnya guys. Instagram. Ini Instagram. Nah, kita sebut nih Instagramnya apa sih? Kasea Beauty. Kasea Beauty. Kasea Beauty. Kalian catat, searching dan kalian follow. Ya, ada di situ, ada linknya, bisa diklik aja. Nah, di situ ada WhatsAppnya, atau bisa langsung direct ke e-commerce kita. E-commerce-nya ada di Instagram situ ya kan? Oke, kalian catat lagi. Apa tadi IG-nya? Kasea Beauty. Kasea Beauty. Gitu. Nih kalian buat anak alumni bro, lo order ya. Karena nih teman kita juga nih, Tika nih ya, dia punya usahanya nih. Ini benar-benar gue masak. Dan ini loh, apa namanya? Mohon maaf ya Tik ya, bisa lo jelasin juga ke penonton ini
bahwa ini memang aman dan memang Ya, udah BPOM juga, Wong. BPOM juga. Udah BPOM, bisa dicek juga. Oh, BPOM. BPOM-nya ada di kemasannya, ini bisa di-scan juga Oh, iya, ini BPOM-nya. ada. Sudah terdaftar di BPOM. Sudah Jadi terdaftar di BPOM, aman. jadi aman ya. Aman dipakai gitu dan betul-betul jangan-jangan MLM Dik, bukan gitu. Ini bukan sayang gitu. Ini bukan MLM, ini produk Bukan, dia asli. produk benar. asli, saya masak sendiri. Oke, oke. Dimasak sendiri gitu. Nah, lu di sini buka sistem apa ya? Reseller. Nah, Ada, reseller ada juga? ada reseller ada. Makanya kalau misalnya memang mau reseller bisa chat langsung ke Minka gitu. Nanti mereka yang akan menjelaskan bagaimana sistemnya, harus gimana, terus nanti keuntungannya gimana gitu. oke itu bro, kalian nih terutama para alumni ya yang mau jadi resellernya, lu kunjungin aja di Instagramnya nih ya, Kasea Beauty. Ya, lu chat aja, lu tanya-tanya Ya. dulu. Atau nih kalau alumni lu pasti kenal dong Tika, lu datang aja ke rumahnya, lu Iya, janjian, iya. ya Atau kan? WhatsApp. WhatsApp. Atau lu tulis aja lo di kolom komentar ini, di video ini lu tulis kolom komentar mau nanya-nanya. Siapa tahu nanti dia langsung balas. Atau langsung ke IG-nya aja nggak apa-apa. Ya, langsung ke IG. Mau ke IG Kasea atau IG gue pasti gue balas. Oh, pasti balas juga. dibalas. Tuh, pasti alumni udah tahu dong IG-nya Ya, dia siapa. gitu. Oke, terus apalagi nih yang mau lo sampein terkait produk lo ini? Produknya ya easy to get karena di semua platform e-commerce ada. Hijau dan orange itu ada. Oke, Bro and Sis, udah jelas dong gimana caranya kalau lo mau dapat seperti ini. Produknya ini nih, Kasea. Kalian masuk ke Instagramnya aja di Kasea Beauty. Atau lo bisa konsultasi dulu ya, Tik ya? Iya, bisa. Konsultasi, gue tuh kulitnya kayak gini, gue ada kendala kayak gini, lo konsultasi dulu aja. Baru lo pesan. Tapi kalau mau lo pesan dua-duanya nih, biar lo bisa ngerasain. Dan ini juga tadi yang disebut bisa buat souvenir ya. Bisa. Buat souvenir atau lo mau ngasih gift ke Hari ulang tahun. hari ulang tahun, Ya. hari pernikahan, Ya. atau temen lagi apa ya, lagi happy, buat temen lo happy lah, temen lo lagi pusing, lagi stres, lo kasih nih, gue yakin temen lo nggak akan stres. Terus kalian juga yang mau jadi reseller ya, Tik ya, lo mau nyari cuan dari sini, lo juga bisa jadi reseller Bisa. ya. Nanti dijelasin langsung nih, Ya. sama ownernya langsung bro, gue nggak main-main bro. Dijelasin sama ownernya langsung, gimana sih cara jadi reseller, gimana sih cara berbisnisnya kayak gini. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Udah cukup. Oke, Presis, sampai sini dulu acara kita. Kita tunggu lagi ntar bintang tamu yang lain-lainnya. Dan kalian tulis juga di kolom komentar ada mau nanya ini, silakan. Dan siapa tahu nanti dia ada launching produk terbarunya lagi ya. Bos yang satu ini kita undang lagi untuk launching produknya nih, ya kan? Thank you ya, Wong. Oke, Tik, thank you banget ya. Thank you. Udah gabung, udah ngisi Terima podcast kasih gue ini. sama-sama. Oke, Francis, sampai sini dulu di open nggak? Open aja kali. Dadah.